Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Yerry Mina peringatkan Napoli, kami akan memberikan segalanya di pertandingan terakhir. Cagliari memastikan diri bertahan di Serie A setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Venezia di Unipol Domus. Kemenangan ini sangat penting, terutama untuk para supporter kami yang selalu mendukung, ujar Yerry Mina kepada DAZN usai laga. Bek asal Kolombia itu membuka keunggulan timnya dan menjadi salah satu bintang pertandingan. Dengan hasil ini, Cagliari mengamankan posisi mereka dengan satu laga tersisa, yang akan mempertemukan mereka dengan Napoli. Sekarang kami akan ke Napoli untuk bertarung dengan determinasi, tegas Mina saat ditanya tentang laga penutup musim. Pertandingan itu kemungkinan besar akan menjadi penentu gelar juara Serie A. Mina juga memanfaatkan momen kemenangan ini untuk menyampaikan pesan pribadi. Saya dedikasikan gol ini untuk putri saya dan keluarga saya, yang selalu ada untuk saya. Ucapnya penuh emosi. Ia mengaku bahwa dukungan keluarga sangat berarti bagi ketenangan dan kekuatannya di dalam maupun luar lapangan. Inter targetkan Donnarumma sebagai pengganti Sommer. Minat Inter terhadap Gianluigi Donnarumma rupanya belum padam. Ketertarikan Inter terhadap kiper PSG itu masih hidup, ungkap jurnalis Calcio Mercato, Pasquale Guaro. Klub dikabarkan masih membuka peluang untuk merekrut kiper timnas Italia tersebut. Namun, peluang untuk mendatangkan Donnarumma dalam waktu dekat dinilai cukup sulit secara finansial. Kesepakatan lebih memungkinkan terjadi pada tahun 2026, saat kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir, jelas Guaro. Saat itu, Donnarumma akan berusia 27 tahun dan tersedia secara gratis, membuatnya menjadi target strategis. Inter disebut ingin memperkuat posisi penjaga gawang untuk jangka panjang, dan Donnarumma tetap menjadi kandidat utama. Meski sulit saat ini, Inter tetap menjaga komunikasi dan memantau situasinya di Paris. Tutup laporan tersebut, dengan pendekatan yang tepat, kesepakatan ini bisa menjadi kenyataan di musim panas 2 tahun mendatang. Inter bersaing dengan Manchester United untuk bek tengah Crystal Palace. Inter dilaporkan memimpin dalam perebutan bek Crystal Palace, Marc Guehi, yang juga diburu oleh Manchester United. Pemain berusia 24 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan klubnya di akhir musim karena kontraknya berakhir pada Juni tahun 2026, dan ia tidak berniat memperpanjangnya. Palace tidak bisa mengambil risiko kehilangan Guehi secara gratis tahun depan, jadi mereka harus menjualnya di bursa transfer mendatang, tulis laporan. Situasi kontrak membuat harga Guehi menurun, memicu minat dari banyak klub besar Eropa. Harga yang diminta turun menjadi 45 juta euro, sehingga menarik perhatian dari Real Madrid, Chelsea, Barcelona, dan Nottingham Forest, ungkap sumber dari TEAM Talk. Namun, Inter kini menjadi favorit dalam perebutan tanda tangannya, menyalip Manchester United yang sebelumnya paling agresif. Inter melihat Guehi sebagai pengganti potensial jika mereka menjual Jan Bisek pada musim panas ini. West Ham United dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan Bisek, jelas laporan tersebut. Tidak hanya menolak Al Hilal, Inzaghi juga tunda pembicaraan kontrak baru. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Simone Inzaghi saat ini sepenuhnya fokus menuntaskan musim dengan baik bersama Inter Milan dan mempersiapkan tim untuk final Liga Champions. Tidak ada pembicaraan dengan klub lain, bahkan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inter pun ditunda sementara waktu, ungkap jurnalis ternama Italia tersebut. Pelatih asal Italia itu tengah berada di momen krusial, dengan satu laga tersisa di Serie A dan final Eropa yang sangat menentukan nasib musim ini. Prioritas Inzaghi saat ini adalah menjaga fokus tim, bukan memikirkan masa depannya, kata Di Marzio. Meskipun masa depan Inzaghi di Inter belum dibicarakan secara formal, pihak klub dan sang pelatih diyakini tetap memiliki hubungan baik. Pembicaraan kemungkinan besar baru akan dilakukan setelah musim berakhir, terutama setelah final Liga Champions melawan PSG, lanjut laporan tersebut.
Situasi ini menunjukkan komitmen penuh Inzaghi terhadap proyek Inter saat ini. Dia ingin menutup musim dengan gelar dan baru akan membahas masa depannya setelah itu. Presiden Napoli pinta bantuan Menteri Dalam Negeri Italia untuk melarang penggemar Cagliari. Antusiasme meledak di Napoli menjelang laga krusial kontra Cagliari yang dijadwalkan Jumat malam di Stadio Diego Armando Maradona. Permintaan tiket jauh melampaui ketersediaan, dan para tifosi siap memulai pesta Scudetto di seluruh penjuru kota, tulis Il Mattino. Laga ini berpotensi menjadi momen bersejarah bagi skuad asuhan Antonio Conte. Presiden klub, Aurelio De Laurentiis, disebut tengah berupaya keras agar supporter tim tamu tidak diizinkan hadir. De Laurentiis kini memusatkan perhatiannya pada sektor tamu, yakni area laterale lama antara tribun Posillipo dan Curva A. Ungkap laporan tersebut, ia ingin Viminale, Menteri Dalam Negeri Italia, melarang kehadiran fans Cagliari demi alasan keamanan dan demi menambah kapasitas untuk pendukung Napoli. Saat ini, hanya pendukung Cagliari yang telah terdaftar sebagai fidelizzati, pemegang kartu loyalitas, yang diizinkan membeli tiket. Namun Napoli menilai laga ini tidak berarti apa-apa bagi Cagliari, sementara bagi tim tuan rumah, ini adalah laga yang bisa mencetak sejarah. Naik turun perform Bisek, Inter siap melepas di harga tertinggi. Perjalanan karir Jan Bisek bersama Inter mulai menunjukkan kemiripan dengan kisah Andre Onana. Menurut laporan dari Tuttosport, bek asal Jerman ini awalnya hanya pemain pelapis, tapi kini dipanggil ke timnas dan nilai pasarnya melonjak drastis, tulis media Italia tersebut. Namun sorotan utama saat ini datang dari insiden handballnya, yang berujung penalti penentu hasil imbang 2-2 melawan Lazio. Beberapa kesalahan lainnya juga sempat menjadi perhatian sepanjang musim, mulai dari duel kalah lawan Kabasele di Udine, keluar terlambat menghadapi McTominay saat melawan Napoli, hingga sundulan ke belakang yang membahayakan gawang sendiri saat melawan Bologna, tulis Tuttosport. Meski begitu, Bisek juga tampil luar biasa saat melawan Arsenal di Liga Champions dan mencetak gol penting melawan Cagliari. Nilainya kini mencapai 40 juta euro, padahal 2 tahun lalu Inter hanya membelinya seharga sekitar 7 juta euro. Prioritas Inter untuk saat ini, Luis Henrique dan Ange-Johan Bonni. Inter tengah mencari solusi untuk memperkuat kedalaman skuad, khususnya dalam menggantikan peran vital Denzel Dumfries dan Marcus Thuram saat absen. Saat ini tidak ada pemain pelapis yang mampu memberikan dampak setara di posisi keduanya, tulis Tuttosport. Oleh karena itu, manajemen Nerazzurri sedang mempercepat negosiasi dengan 2 target utama. Salah satunya adalah Luis Henrique, pemain yang lebih mengandalkan teknik ketimbang kekuatan fisik seperti Dumfries. Ia dianggap sebagai pengganti ideal, dan sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung. Ungkap laporan tersebut, Inter sudah mengajukan tawaran sebesar 23-24 juta euro plus bonus, mendekati permintaan 30 juta euro dari Olympique Marseille, yang kabarnya bersedia menurunkan sedikit harga. Sementara untuk lini depan, Inter mengarahkan perhatian kepada Ange-Johan Bonni, penyerang muda Parma. Meski baru mencetak 6 gol musim ini, ia punya kecepatan dan daya jelajah untuk merusak pertahanan lawan, jelas Tuttosport. Inzaghi berbicara dengan tim, sebelum sesi latihan tegaskan 3 hal penting. Scudetto kini terasa sangat sulit, namun belum sepenuhnya mustahil bagi Inter, harapan belum mati di kubu Nerazzurri, dan target utama kini adalah menang di Como lalu menanti keajaiban di Napoli, tulis La Gazzetta dello Sport. Skuad Simone Inzaghi sadar bahwa musim ini sudah dipenuhi penyesalan, dan kekeliruan lain tak boleh terjadi. Inzaghi pun mengumpulkan para pemain untuk memberi arahan menjelang laga penutup musim. Ia ingin mempersiapkan tim, baik secara teknis maupun mental, dengan pesan yang jelas dan tegas. Ungkap laporan itu, sang pelatih meminta fokus dan komitmen penuh untuk laga di Como, tanpa terganggu oleh kontroversi wasit yang masih membayangi. Di ruang ganti, Inzaghi berusaha mencegah agar isu wasit tak mengganggu konsentrasi. Beberapa kalimat pendek,
Tapi langsung ke sasaran, percaya diri, bertarung sampai akhir, dan jangan sisakan penyesalan. Demikian isi pesan dari pelatih. Dunia Inter masih merasa dirugikan oleh serangkaian keputusan kontroversial yang mempengaruhi perburuan gelar.